Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? Empat dinding ini hanya ada satu jendela berjeruji besi di atas sana. Tembok yang tebal. Tidak ada perabotan. Hanya ada tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Saya tahu. Mustahil saya selamat dari sekapan ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana caranya kamu masuk kamar ini? Mudasir? Kenapa? Tidak kenal saya lagi. Saya Atika, istrimu. Dulu, kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Kamu cerita di surat. Sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Sampai setahun lebih, kita saling berkirim surat. Sesudah musibah datang, surat-suratmu tidak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikannya alami tanpa gincu dan bedak. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu. Ini saya, Tika. Saya tahu. Penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di kamar ini, mungkin saya bisa segera tahu. Wajah saya bisa saja sudah seperti gombal busuk, bacin, dan tidak layak dipandang-pandang. Bikin jijik ya. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya. Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya. Keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis raja di raja. Tidak perlu melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga Indonesia, bukan warga Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli kepada nasib para tenaga kerjanya, terutama yang bekerja di mancanegara. Kita kalau banyak uang diperas sampai habis tulang sumsum. Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudasir, itu kenyataan. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan para birokrat yang menduduki kursi jabatan agar kelihatan bekerja di mata atasan dan disebut punya kesetia kawanan terhadap sesama warga negara. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan penanganan terhadap para TKW seperti saya selalu bikin dada seketika sesak. Lebih sesak lagi dada kita, karena kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Lagi pula,
Perlu kemampuan diplomasi agar pejabat-pejabat kita dihargai oleh orang asing. Kenyataannya, para pejabat kita lebih sering jadi bahan tertawaan diplomat-diplomat asing. Karena dianggap malas dan bodoh tapi sok pintar. Problem bahasa pun jadi hambatan. Mana bisa memenangkan perkara jika pembahasan dilakukan dengan bahasa Tarsan. Sebelum maju pun, sudah kalah lebih dulu. Akhirnya, kita selalu menjadi korban, dikorbankan. Mudasir, kemarilah, mendekat, agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa tetap berdiri di sudut itu? Di situ tempat saya buang air besar dan kecil. Di ruang ini, tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar. Entah tadinya dipakai untuk kamar siapa. Dan mengapa saya sampai disekap di kamar ini tidak bisa saya tulis di surat.